plak tuh setiap hari gitu. Dari mana? Dari sisa makanan? Bukan. Plak itu justru dari air liur sendiri. Cara menyikat gigi yang salah kadang-kadang itu tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat atau pasien. Tapi kalau misalkan yang gigi normal tanpa menggunakan alat-alat ya, alat-alat behel, bulu sikatnya itu lurus, kemudian cari bulu sikat yang medium, jangan terlalu kecil, jangan terlalu halus, jangan terlalu kasar. Selamat datang kembali di podcast kesehatan paling progresif se-Indonesia. Apa kabar untuk sobat sehat yang telah setia mendengarkan kita dan juga yang baru bergabung? Welcome back to Dentotal. We care and we share. Nah, buat para pendengar yang baru, perkenalkan, saya Sukma Purnama. Saya adalah host magang sekaligus salah satu asisten apoteker alias tukang obat di RSGM Saraswati Denpasar. Nah, saya akan memandu podcast kali ini, so let's get started. Sobat sehat itu pernah nggak sih ngerasa kayak gigi tiba-tiba ada goyang gitu? Padahal gigi susu rasanya sudah copot semua. Nah, umur kita juga masih belum tua-tua banget nggak sih? Jadi itu wajar atau enggak ya? Nah, jadinya overthinking lagi nih. By the way, sudahi overthinking kalian. Dan karena pada episode kali ini kita akan membahas tentang masih muda kok gigi sudah goyang. Bersama dokter gigi spesialis perio yang paling pro se-RSGM. Silakan untuk dokter gigi Dedi bisa perkenalan diri ke sobat sehat. Oke, selamat siang semua sobat sehat. Jadi nama saya Dr. Gigi Ida Bagus Nyoman Dedi Widiabawa, SP Perio, ya, konsultan rekonstruksi periodontal dan implan dental. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Gigi dan Mulut sebagai periodontis dan sebagai konsultan perio juga. Jadi tentang penyakit periodontal juga sudah banyak yang mengalami, ternyata di dewasa ini banyak banget masyarakat sudah mulai sadar tentang kesehatan jaringan periodontal. Oke. Jadi dokter adalah spesialis periodonsia ya, betul? Periodonsia. Nah, kira-kira apa sih itu periodonsia dan biasanya dokter menangani kasus seperti apa aja sih, Dok? Oke. Jadi kasus periodonsia tersebut ya, penyakit periodonsia tersebut, atau kita mulai lagi yang awal dulu deh ya. Jadi kita tahu jaringan periodontal itu apa sih? Jadi selain gigi ya, selain gigi di rongga mulut itu kita mengenal namanya gusi ya. Kalau di istilah kedokterannya gingiva ya. Ada gusi, kemudian ada tulang, kemudian ligamen periodontal dan sementum. Jadi semua jaringan yang menyangga gigi ya, menahan gigi pada posisi yang benar itu adalah jaringan periodontal. Jaringan periodontal ya, Dok ya. Iya, jaringan periodontal. Jadi untuk sobat sehat kita bisa lihat nih gambar anatomi giginya pada layar kita. Oke, ini kita lihat jadi jaringan gigi dan jaringan penyangga gigi itu dibagi menjadi 4 ya. Kalau misalkan kita ngelihat jaringan giginya sendiri itu ada enamel, dentin, pulpa, itu mungkin sudah dijelaskan sebelumnya ya sama Dokter Asri. Tapi kita juga harus tahu, jadi jaringan periodontal tersebut yang mana sih? Mulai jaringan yang terluar, itu jaringan gingiva namanya ya, jaringan yang berwarna pink. Seperti yang menyelimuti gigi ya, seperti kerah baju yang menyelimuti gigi. Kemudian di dalamnya itu ada ligamen periodontal. Ligamen periodontal itu yang pink sampai ke ujung akarnya. Kemudian ada sementum. Nah, sementum ini yang seperti ini ya, kalau kita keseharian semen ya. Jadi dia yang menempelkan antara ligamen periodontal dengan tulang penyangganya. Kemudian ada tulang sendiri. Nah, itu kalau misalkan kita selama ini mengenal bahwa gigi itu bisa sakit, tapi kalau misalkan sakit gusi gimana? Nah, itu kadang terlupakan. Jadi
sakit gusi, sakit tulang yang menyebabkan ujung-ujungnya akan menjadi giginya goyang seperti itu. Ya, ini gambaran sederhananya dulu. Nanti kita bahas berikutnya. Apa itu penyakit-penyakit periodontal yang akan muncul berikutnya? Oh, ya, berarti Gitu. untuk gigi ini semuanya satu kesatuan ya dok ya. Iya, Apabila betul. salah satunya udah nggak beres, otomatis pasti yang lainnya juga nggak ikutan beres Betul. lagi. Nah, Dok Dedi kan juga berpraktek di RSCM Saraswati ya. Betul. Pasti ketemu banyak pasien nih dari berbagai macam usia. Iya. Nah, kira-kira kalau misalkan gigi goyang itu hanya terjadi pada orang tua saja atau anak-anak saja, atau sebenarnya orang muda itu bisa terkena juga ya? Dok? Bisa dua-duanya. Jadi kalau misalkan kita lihat sebelumnya ya, memang dewasa ini yang merasakan penyakit ini kebanyakan orang tua. Tetapi jangan salah, kan kalau orang tua kan sudah ada penurunan kualitas jaringan, kemudian ada proses penuaan di sana, otomatis jaringan-jaringan yang saya sebutkan tadi itu akan rusak secara alami. Nah, kemudian kita kembali lagi, kita bisa melihat posisi giginya seperti apa, posisi penyangganya seperti apa, kondisinya seperti apa. Nah, permasalahannya di sini ada dewasa muda, ya. Sekarang permasalahannya anak kecil pun ada terjadi seperti itu. Karena kita melihat ya, penyakit ini diawali oleh adanya plak, ya, plak di gigi. Nah, itu plak tuh setiap hari gitu. Dari mana? Dari sisa makanan? Bukan. Plak itu justru dari air liur sendiri. Jadi hati-hati dengan air liur sendiri, karena begitu ada air liur itu berakumulasi di sana menjadi suatu plak, nah itu jalan nempelnya si bakteri. Nah, musuhnya adalah plak bakteri di sini, yang etiologi paling utamanya atau penyebab paling utama adalah bakteri dalam plak. Nah, itu kemudian di usia muda kok bisa? Ya, karena ada faktor lain, faktor sistemik salah satunya. Nah, faktor sistemik itu adalah genetik, ya. Berarti genetik juga bisa Iya, menyebabkan betul. terjadinya kegoyangan pada gigi. Genetik artinya ketika orang tuanya atau mungkin kakek neneknya ya, secara genetika, karena genetika itu kan diturunkan, ya, diturunkan. Jadi kakek neneknya dengan gen yang sama itu menurunkan ke cucunya, atau bapak ibunya salah satunya itu menurunkan ke cucunya. Jadi pada umur muda istilahnya kegoyangan gigi yang disebabkan oleh periodontitis agresif ya. Jadi cepat durasinya seperti itu. Iya, cepat simultan. Kalau itu kan dari internal ya dok ya, secara Iya. genetik. Kira-kira ada nggak sih faktor eksternal lain yang bisa menyebabkan terjadinya gigi goyang? Misalnya kayak mengkonsumsi makanan keras atau lain sebagainya deh. Karena biasanya nih kalau genetik kita kan kadang kurang aware ya. Iya. Misalkan kita nggak tahu orang tua kita pernah punya riwayat penyakit yang sama. Betul. Kalau misalkan selain itu, kira-kira apakah ada ya dok? Iya, faktornya banyak. Yang tadi saya sebutkan, yang pertama adalah faktor utamanya atau faktor inisialnya itu adalah bakteri dalam plak. Nah, cuma masalahnya faktor-faktor berikutnya ada faktor predisposisi ya. Predisposisi itu yang memberatkan kondisi, yang dimana tadi ada plak, ada karang gigi, kemudian ada karies, kemudian gigi berlubang ya. Jadi kemudian posisi gigi ya, posisi gigi juga menentukan cara menyikat gigi yang salah. Kadang-kadang itu tidak terlalu diperhatikan oleh masyarakat atau pasien. Jadi akibatnya aja ketika gigi itu mulai sakit, gigi itu mulai goyang, baru mulai aware. Padahal faktor-faktornya banyak, termasuk juga faktor malposisi gigi yang tadi saya sebutkan, itu posisi gigi yang tidak pada tempatnya. Jadi giginya misalkan kita perhatikan aja, kalau giginya berjejal, berdesakan, otomatis di sana plak bakteri itu akan nempel di sana. Itu memperburuk keadaan. Kemudian ada faktor sistemik. Nah, faktor sistemik ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan gigi dan mulut, baik itu misalkan ada pasien dengan
kerusakan jaringan periodontal ya, penyangga gigi, kemudian dia diabetes, kemudian ada tambahan lagi misalkan darah tinggi, kemudian mungkin ada epilepsi seperti itu, dia memperparah kondisi ya. Jadi sistemiknya gitu. Berarti penyakit perio ini seperti silent killer ya dok ya? Kalau Iya. misalkan ternyata tanpa kita sadari, ternyata dari lama kita sudah punya salah satu faktor pencetusnya itu, kalau tidak Iya. ditangani justru malah makin parah dan baru terasa saat sakit. Ya, dok, ya? Iya, betul. Nah, disinilah perbedaan penyakit periodontal dengan penyakit pada gigi gitu ya. Kalau penyakit pada gigi biasanya pasien langsung menghubungi dokternya atau datang langsung dokternya karena sakit memang. Tapi kalau misalkan penyakit periodontal itu penyakitnya silent disease gitu ya. Jadi penyakit yang tidak dirasakan, tidak dialami langsung atau masih bisa ditangguhkan lah seperti itu. Makanya selama ini masyarakat ketika sudah terjadi kegoyangan gigi yang sudah parah baru datang. Jadi kegoyangan gigi itu sangat-sangat tidak terasa gitu. Tiba-tiba goyang dan hilang. Justru ini lebih berbahaya daripada gigi yang berlubang. Kalau gigi yang berlubang ada proses, ada sakitnya. Kemudian pasien sadar. Tapi kalau ini tidak. Jadi giginya bagus, posisinya mungkin bagus, kemudian tiba-tiba dia goyang terus lepas sendiri. Nah, itu yang lebih berbahaya daripada sakit gigi yang memang benar-benar sakit gitu. Permasalahannya. Nah, berarti untuk sobat sehat jangan dianggap remeh ya untuk penyakit. Iya, sangat-sangat jangan dianggap remeh karena memang penyakit perio ini justru pasien-pasien yang datang selama ini sudah mengalami keparahan penyakit periodontal. Misalkan datang-datang sudah goyang semua, rata-rata udah goyang semua. Jadi kita juga memberikan terapinya berbeda dengan terapi yang masih awal. Kalau masih awal bisa kita cegah dengan cara preventif, misalkan pemberian obat dan sebagainya. Tapi kalau sudah goyangnya sudah parah, nah itu kita lakukan beberapa prosedur tindakan yang panjang seperti itu. Kalau saya dengar di masyarakat ya dok, untuk preventif itu biasanya adalah dengan scaling gigi. Tapi ada ketakutan di masyarakat nih yang bilang kalau hati-hati scaling gigi, jangan di tempat abal-abal karena bisa menyebabkan terjadinya gigi goyang. Nah, sebenarnya scaling itu betulan bisa bikin gigi goyang atau tidak ya dok? Oke. Jadi di sini sambil saya menjelaskan, mohon ditampilkan gambar. Jadi di sini kita lihat ada gigi yang sehat dengan gigi yang tidak sehat. Jaringan penyangga gigi yang sehat dengan jaringan gigi yang tidak sehat. Jadi jaringan penyangga gigi yang sehat itu biasanya gusinya masih terlihat tinggi ya, belum terlihat turun, kemudian tulangnya juga masih terlihat di bawah mahkota gigi, kemudian giginya tidak modot, yang modot keluar ya. Jadi giginya memanjang kelihatannya. Nah, kalau misalkan di sebelah, karena posisi gigi yang kotor, nah di sini kan ada karang gigi, kemudian ada plak, kemudian ada bakteri di sana, jadi otomatis dia akan merusak gusinya. Pertama kali gusinya itu radang dulu, merah ya, panas, kemudian dia merusak, semakin ke dalam dia akan merusak jaringan-jaringan yang lebih dalam. Contohnya hampir sampai ke bawah. Jadi tulangnya itu ikut rusak seperti itu. Karena gini ya, jadi bakteri di gigi dengan bakteri di gusi itu jauh lebih berbahaya bakteri yang di gusi. Gitu. Bisa ya dok? Iya. Karena kalau bakteri di gigi itu biasanya dia kan istilahnya aerob. Jadi dia tahan terhadap kondisi yang beroksigen. Tapi kalau bakterinya yang ada di jaringan periodontal itu biasanya bakteri anaerob.
dia tidak tahan hidup di oksigen, tapi toksinnya sangat berbahaya. Itu di sana ada endotoksin, kemudian ada leukotoksin. Jadi sel darah putih kita diracuni gitu. Jadi tugasnya meracuni. Terus tubuh kita diracuni juga. Kemudian pembuluh darah kita juga yang mengalir ke seluruh tubuh, itu toksinnya itu berpengaruh juga terhadap tubuh. Wah, berarti infeksi di jaringan periodontal juga berpengaruh ke sistem Iya, betul. peredaran darah kita semua ya, Dok? Betul. Waduh. Jadi mungkin penyakit-penyakit yang ada di tubuh itu bisa juga disebabkan oleh kerusakan jaringan periodontal karena bakterinya itu bisa bebas kemana-mana gitu. Oh, jadi ini juga sama seperti episode sebelumnya, di mana kalau misalkan kesehatan gigi itu juga berpengaruh di seluruh sistem tubuh kita juga. Betul. Nah, Betul sekali. tadi setelah misalkan nih kita ternyata telat preventifnya, otomatis gigi kita semua goyang. Iya. Nah, cuman penyakit di masyarakat nih, mereka pada bilang kalau misalkan nih gigi bungsu tumbuh, itu otomatis rasanya seperti semua gigi ikutan goyang. Iya. Itu kira-kira benar seperti itu, atau jangan-jangan sebetulnya gigi yang lain sebelum itu juga sudah pernah kena penyakit juga, Dok? Iya. Jadinya saat gigi bungsu tumbuh, otomatis semuanya juga ikut kena. Itu Iya. kira-kira gimana, Dok? Jadi ini permasalahan pergantian gigi ya. Jadi misalkan kalau di gigi sulung itu kan dia memang ada untuk tumbuh gigi permanennya, dia memerlukan kalau gigi yang permanennya di bawah, dia memerlukan menghancurkan akarnya, akar gigi sulungnya. Kemudian akar gigi sulung itu yang sudah hancur dia goyang sendiri. Nah, itu namanya istilahnya goyang fisiologis ya. Jadi kegoyangan karena memang gigi permanennya sudah saatnya tumbuh. Tapi ketika pertumbuhan gigi disertai dengan misalkan ada bakteri di sana, kemudian ada gigi yang berlubang di sana, istilahnya akan mempengaruhi bagaimana pertumbuhan dari gigi permanennya yang di bawah gitu. Udah pasti. Jadi kadang-kadang gigi permanen tumbuh ya, gigi sulung sudah mau tanggal atau mau lepas, gigi permanennya begitu tumbuh dia udah lubang, udah karies gitu. Dan itu juga terjadi pada penyangga gigi. Tapi ketika dia sudah tumbuh dengan normal, tetapi tetap misalkan ada terjadi kegoyangan gigi gitu ya pada anak-anak atau usia muda lah gitu. Usia muda ini yang kita bilang adalah usia-usia yang masih sekolah ya, misalkan di atas 12 tahun ya, kemudian sampai 30 tahun. Nah, itu fase awal terjadinya kegoyangan gigi ketika ada penyakit yang saya sebutkan tadi karena dari genetik gitu. Jadi kerusakannya sudah mulai muncul tapi karena dia silent disease dia tidak berasa. Seperti itu. Nah, cuman di saat-saat tertentu kita harus tetap memeriksakan gigi, terutama di RSGM Saraswati. Jadi nanti di sana kita lakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan secara utuh. Selalu saya kalau sama pasien saya anjurkan dulu coba deh ronsen panoramik, ronsen keseluruhan gigi dulu gitu. Jadi kita bisa memperhatikan dan kita bisa memprediksi, oh tulangnya ini masih bagus, oh giginya ini ntar mau tumbuh nih gigi permanennya, sulungnya mau tanggal seperti itu. Nah, oh tulangnya mulai ada kerusakan nih gitu. Karena ada tanda-tanda khusus ketika pada usia muda itu terjadi kegoyangan gigi. Itu sangat ada tanda-tanda khusus. Nanti mungkin saya jelaskan lagi lebih lanjut ya. Nah, jadi sangat penting nih untuk Sobat Sehat selalu memeriksakan diri ke dokter gigi secara rutin. Sobat Sehat bisa datang ke RSGM Saraswati Denpasar di Jalan Kamboja nomor 11A Denpasar. Atau bisa juga cek kontaknya di Instagram kita RSGM Saraswati. Nah, di sana ada kontak nomor WhatsApp-nya, kalian bisa kontak di sana kalau misalkan ingin appointment untuk ke dokter atau ke dokter gigi umum ataupun ke dokter gigi spesialis ya, Dok. Yeah, betul. Nah, untuk para pendengar di Dental Talk
yang bergabung secara live di Instagram @rsgm Saraswati bisa menyampaikan pertanyaan pada kolom Q&A yang akan kita bacakan pada sesi tanya jawab. Nah, kita lanjutkan lagi untuk sesi selanjutnya di Dan Totok. Nah, tadi dokter bilang nih, pada gigi goyang itu bisa juga kan terjadi pada anak. Betul. Nah, biasanya kalau untuk anak-anak itu apakah bisa kita cabut sendiri atau harus sebaiknya dicabut ke dokter gigi? Karena biasanya anak-anak itu saking usilnya sampai cabut giginya sendiri. Mereka. Okay. Itu kira-kira bagaimana ya, Dok? Jadi sebetulnya kalau untuk anak-anak sendiri itu kan sudah secara fisiologis dia akan mengalami kerusakan sendiri ya. Jadi resorpsi akar gigi yang sulung. Kemudian permanennya akan tumbuh sendiri. Tetapi di sini kita melihat pentingnya, apakah penting enggak sih ke dokter gigi gitu. Ya saya anggap lebih penting karena kita secara keseluruhan gigi kan ada 32 nanti yang akan tumbuh seperti itu. Nah, gigi sulungnya ada 20 yang akan tergantikan nanti suatu saat nanti. Maka jangan pernah berfokus hanya pada satu gigi gitu. Misalkan satu gigi bisa dicabut, saya sendiri bisa cabut pakai benang itu biasanya. Kalau zaman-zaman anak kecil tuh tarik pakai pintu gitu misalkan. Pakai benang disambungin pintu, plak, lepas. Tapi alangkah baiknya ya mencabut gigi karena kita tahu bahwa gigi itu terdiri dari mahkota dan akar. Nah, mahkota dan akar. Jadi ketika mahkotanya berhasil dicabut, akarnya belum tentu. Karena akar gigi itu juga suatu masalah nantinya. Kemudian kita juga bisa nanti memprediksi ya prognosisnya bagaimana, kelanjutannya terapi-terapi apa yang harus kita berikan ke pasien-pasien kita gitu seperti itu. Nah, terutama kita perhatikan ketika gigi permanen sudah tumbuh semua. Ya, jadi anak-anak atau dewasa muda lah kita sudah meningkat ke umur 20 tahun ke atas. Nah, itu kita lebih penting melihat bagaimana kondisi giginya secara keseluruhan. Apakah giginya banyak lubangnya, kemudian apakah penyangga giginya masih baik-baik saja ya. Jadi itu bisa diperhatikan, di rumah juga bisa diperhatikan. Nah, ketika gosok gigi ya, kalau misalkan perbedaan sakit gigi dengan sakit pada penyangga gigi itu bisa diperhatikan ya. Jadi ketika kita gosok gigi itu biasanya ada bekas darah gitu ya. Kalau kita kumur-kumur tuh ada bekas darah merah-merah. Nah, itu salah satu tandanya bahwa jaringan penyangga gigi sudah mulai terjadi kerusakan seperti itu. Kemudian karang gigi kan setiap hari ya. Jadi plak itu setiap hari muncul 24 jam sesaat setelah kita gosok gigi karena penyebabnya adalah air liur kita sendiri, saliva ya istilahnya ya. Jadi air liur kita sendiri penyebabnya. Jadi setelah kita gosok gigi pun ya, jadi air liur itu tetap ada, plak itu tetap ada. Dan dia matang 24 jam, kemudian dia sudah sekitar 2-3 hari dia sudah mulai membentuk kalsifikasi, mineralisasi sehingga terjadi karang gigi. Jadi kalau misalkan anggapan karang gigi bisa setiap hari, tidak juga gitu ya. Tapi karang gigi itu kalau dibiarkan dia akan menjadi tempat bakteri yang lebih berbahaya lagi seperti itu. Maka dianjurkan kan ke dokter gigi itu setiap 6 bulan sekali. Kemudian gosok gigi 2 kali sehari. Untuk apa? Untuk memutus rantai bakteri yang ada di rongga mulut kita. Gitu ya. Jadi kan plak itu kan dia matang 24 jam. Kalau kita sikat gigi 2 kali kan sudah 12 jam. Kita putus rantai ininya. Jadi kalau misalkan pembersihan karang gigi tetap kita harus lakukan setiap 6 bulan sekali. Jadi setahun 2 kali. Nah, itu tujuan kita tuh untuk membersihkan yang tidak bisa terbersihkan oleh sikat gigi seperti itu. Berarti memang paling bagus adalah kita mencegah daripada mengobati apabila sudah parah. Nah, jadi untuk sobat sehat, ingat selalu datang ke dokter gigi untuk cek rutin setiap 6 bulan sekali. Dan juga yang paling penting nih, jangan lupa sikat gigi pagi dan malam
paginya setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Tapi dok, ada satu hal nih yang penting juga. Bagaimana cara kita menyikat gigi dengan baik dan benar. Iya. Karena kadang kita sikat gigi 2 kali, tapi kalau sikat giginya cuma 5 detik, juga Iya. apa gunanya kan. Betul. Nah, jadi sekarang kita akan langsung praktekkan saja nih dok. Gimana Oke. caranya supaya sikat gigi kita itu udah baik dan benar. Iya. Jadi yang pertama kali yang kita harus kita perhatikan adalah sikat giginya. Bagaimana sikat gigi yang baik dan benar, atau sikat gigi yang ideal untuk melakukan sikat gigi. Nah, pertama kali kita lihat gagang sikatnya itu harus lurus. Nah, dok, kenapa ini agak bengkok sedikit? Gak masalah. Tapi yang saya bilang adalah lurusnya tuh harus sejajar dengan bulu sikatnya, ya. Bisa tangkainya lurus seperti ini, bisa agak miring tapi di sini dia lurus dengan bulu sikatnya. Kemudian pilih bulu sikat yang tetap posisinya lurus, ya. Jangan yang bergerigi-gerigi. Nah, kenapa di pasaran ada yang bergerigi? Nah, masalahnya di pasaran itu nanti misalkan menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau kebutuhannya misalkan pasiennya sendiri atau masyarakat menggunakan behel, menggunakan bracket biasanya ya, yang kalau yang nggak ngerti giginya biasanya dipagerin gitu. Nah, itu biasanya menggunakan sikat gigi yang bentuknya V seperti itu ya, bentuknya V. Untuk apa? Biar semua terkena sikat gigi. Tapi kalau misalkan yang gigi normal tanpa menggunakan alat-alat ya, alat-alat behel, bulu sikatnya itu lurus, kemudian cari bulu sikat yang medium, jangan terlalu kecil, jangan terlalu halus, jangan terlalu kasar gitu ya. Maaf dok, Iya. saya pengen tanya nih. Berarti kalau misalkan yang giginya bulu sikatnya bergelombang itu Iya. sebenarnya tidak menjangkau ke sela-sela gigi ya dok. Soalnya dibilang kalau bahasa marketingnya nih, Iya, kalau iya. misalkan bentuk bulu sikatnya bergelombang, dia Iya. akan menjangkau lebih baik di sela-sela gigi dibandingkan yang lurus. Itu sebenarnya Itu berarti mitos aja. Dok. sebetulnya mitos atau fakta itu sesuai dengan seperti yang tadi saya bilang, sesuai dengan fungsinya. Kebutuhan juga Ya, kalau fungsinya itu sebagai sikat gigi untuk misalkan alat-alat ortodontik atau bracket, behel ya, orang yang menggunakan itu bulu sikat yang bentuknya seperti itu lebih bagus gitu, karena dia ada lekuk-lekuknya untuk masuk ke sela-sela alatnya dan giginya gitu. Tapi kalau untuk normalnya alangkah baiknya yang lurus gitu, karena yang penting di sini adalah bukan sikat giginya, tetapi teknik dari menyikat giginya. Nanti saya perlihatkan ya. Jadi di sini ada model, kita lihat. Jadi kita mulai dari gigi depan dulu ya. Tekniknya juga ada macam-macam, tergantung kita menggunakan teknik apa. Ya, yang biasanya digunakan itu adalah teknik roll gitu ya. Di masyarakat yang paling dikenal itu ada teknik roll. Teknik roll itu dia gerakannya memutar mulai dari depan ya, memutar seperti ini. Ya, ada yang bilang 8 kali, ada yang bilang 10 kali, ada yang bilang puluhan kali. Tapi yang saya rasa ketika sikat gigi, bagaimana tekniknya yang benar itu cukup 8 kali atau kurang dari 8 kali, yang penting tekniknya benar. Kemudian diikuti ke samping ya. Seperti ini teknik rollnya. Kemudian jangan lupa yang bagian dalam juga itu dilakukan sikat gigi juga ya. Sikat gigi seperti ini, jadi tekniknya membulat-membulat seperti ini. Kemudian yang atas ya, yang atas, gigi atas itu teknik horizontal. Kemudian di sini ada teknik vertikal ya, untuk gigi bawah dan gigi atas. Jangan lupa ya. Kemudian ada teknik kedua. Ada teknik kedua yang sering saya lakukan adalah teknik bas ya. Jadi arahkan bulu sikat gigi ini, membentuk sudut 45 derajat. Kemudian kita getarkan sedikit. Untuk apa tujuannya? Untuk memasukkan bulu sikat itu ke sela-sela gusinya. Kalau gusi sama gigi kan ada batasnya tuh. Kita masukkan dulu ke sela-selanya, kemudian kita getarkan, baru kita sapukan. Nah, kemudian diulang beberapa kali seperti itu. Jadi kita getarkan dulu
sedikit 45 derajat, kemudian kita sapukan. Nah, cuman untuk atas dan bawahnya ya, bagian atas dan bagian bawahnya tetap kita menggunakan horizontal. Itu sesuai dengan bentuk dari anatomi giginya. Nah, kenapa saya lebih senang sikat gigi seperti itu? Jadi ada getaran. Nah, ketika kalau kita lihat ya, kalau dari samping seperti ini ya, kalau dari atas seperti ini. Jadi ketika kita sapukan seperti ini ya, bisa dilihat. Ketika kita disapukan seperti ini, otomatis bulu sikat akan masuk ke sela-sela. Bukan bentuk bulu sikatnya yang tadi dibilang agak bergerigi seperti itu yang bisa masuk. Tetapi kalau tekniknya benar, jadi sela-sela giginya ini akan tetap kemasukan bulu sikatnya. Itu, seperti itu ya. Jadi cara teknik dari sikat giginya dan frekuensi dari sikat gigi itu juga penting ya. Sehari 2 kali ya. Jadi pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Itu terus rutin seperti itu. Kalau untuk waktunya kira-kira berapa lama ya, Dok? Sampai dirasa bersih aja atau gimana? Gini, kita bisa ngecek. Nah, setelah sikat gigi itu kita bisa ngecek setelah bilas pakai berkumur-kumur ya. Setelah itu kita bisa rasakan gigi kita tuh halus tapi keset. Tapi kalau misalkan ada halus tapi ada rasa yang seperti berpasir seperti itu, nah itu berarti tandanya sudah mulai ada karang gigi gitu. Nah, bedanya di sini adalah kalau misalkan kita plak ya, ada plak bakteri itu bisa dibersihkan oleh sikat gigi ya 2 kali sehari. Tapi ketika sudah muncul karang gigi, nah itu baru menggunakan alat yang mekanis. Hanya ada di dokter gigi seperti itu. Jadi untuk membersihkan karang gigi otomatis kita harus menggunakan alat-alat di kedokteran gigi ya deh, di dokter gigi. Nggak bisa cuman pakai sikat gigi aja gitu. Kalau karang gigi ya. Jadi kalau untuk karang gigi ya tetap harus di scaling ya, Dok. Iya betul, harus tetap di scaling. Kalau untuk jumlah pasta gigi yang tepat itu kira-kira berapa ya, Dok? Kadang Nah. kebanyakan atau maksudnya malah itu juga Ya. pengaruh ya. Jadi sebetulnya jumlah pasta gigi yang harus kita lakukan sebetulnya kecil, Mbak. Kita sebiji jagung. Iya, sebiji jagung, tapi ketika kita tuangkan ke sikat gigi itu harus masuk ke dalamnya sini. Harus masuk di Iya, sela-sela. di sela-selanya. Oh, saya baru tahu Jadi malah. kalau misalkan Anda korban iklan, jadi kita pasta giginya penuh ya sepanjang ini. Ketika kita mau masukkan ke rongga mulut, taunya jatuh. Iya benar juga sih, saya sering Ya, seperti itu jadi soalnya, Dok. yang sikatan apa lantainya. Gitu. Jadi kita cukup sebiji jagung kita masukin, tapi dia sampai masuk ke dalam. Jadi begitu kita masukin itu efektif banget dan hemat tentunya. Wah, ini salah satu fakta Iya. baru ya. Iya, Saya malah baru tahu karena biasanya saya lihat di kemasan pasta gigi ada anjuran jumlah takarannya. Untuk anak Iya. kecil ya sebiji jagung, tapi untuk orang dewasa satu Iya. satu gaban semua. Jadi itu kebanyakan jatuhnya gitu ya. Itu memang harus secukupnya saja ya. Iya. Nggak perlu terlalu berlebihan. Itu untung di ini produsen pasta gigi. Iya, benar jadinya. juga. Nah, Dok, selain sikat gigi yang baik nih, ada asumsi di masyarakat atau pandangan di masyarakat mungkin yang bilang kalau misalnya minum vitamin D itu juga bisa mencegah goyang pada gigi. Karena masyarakat ini, saya herannya ini, karena mereka bilang kalau tulang dan gigi itu kayak sama aja gitu. Jadi kalau konsumsi vitamin D otomatis tulang kuat, gigi juga kuat. Itu kira-kira benar gak sih, Dok? Iya, sebetulnya zat-zat pembentuk gigi dan pembentuk tulang tuh hampir mirip tapi berbeda. Ya, misalkan kalau kita lihat kalau di kalau di tulang ada osteoblast, kemudian sesuai dengan namanya ya, kalau misalkan di sementum namanya sementoblast, kemudian kalau di gusi namanya fibroblast, seperti itu ya. Jadi untuk gigi dan tulang itu ada perbedaan beberapa. Ada pembentuk dentin, ada pembentuk pulpa kalau di gigi, kemudian ada pembentuk enamel ya.
Nah, kemudian tulang dia dibentuk oleh osteoblast gitu ya. Jadi ada perbedaan. Nah, ketika minum obat vitamin D itu untuk memperkuat tulang katanya. Apakah bisa memperkuat gigi? Sebetulnya bahan-bahan mineral dari gigi dan tulang itu hampir mirip. Tapi kalau misalkan bilang itu adalah mitos, vitamin tetap jadi obat gitu ya. Jadi tetap jadi obat suatu yang diperlukan oleh tubuh kita ya untuk membentuk suatu ini. Tapi kalau misalkan untuk memperbaiki gigi ya, jadi gigi dan tulang itu sangat khusus ya, sangat khusus. Jadi ketika gigi itu sendiri terjadi lubang, untuk membentuk gigi itu juga agak susah gitu ya, karena jaringan zat-zat yang saya bilang tadi itu butuh waktu, dan ketika sudah terjadi terlanjur berlubang itu hanya bisa ditambal atau digantikan dengan mahkota lain. Kalau gigi penyangga kita bisa lakukan penyangga gigi ya, maksud saya itu bisa kita lakukan misalkan kalau tulang, cangkok tulang seperti itu ya. Jadi kalau misalkan untuk vitamin D ya baik-baik aja sih, maksudnya bisa dikonsumsi dengan baik, tapi dia tidak terlalu membantu ketika kita sudah terjadi gigi yang berlubang atau sudah terjadi kerusakan tulang, kan penyebabnya beda-beda, macam-macam gitu ya. Jadi memang harus tahu dulu akar permasalahannya baru apa. nanti terapi yang dipilih oleh dokter biar supaya bisa tepat juga ya, Dok? Betul. Nah, tadi ada sesuatu yang menarik nih yang tadi Iya. dokter bilang, yaitu tentang cangkok tulang. Saya sempat dengar juga kalau misalnya nih gigi goyang dan supaya bisa tetap bertahan itu Iya. ada baiknya lakukan cangkok tulang karena itu yang paling worth it dan itu yang paling punya efek yang signifikan. Oke. Kira-kira seperti apa sih, Dok? Oke. Cangkok tulang? Oke, sebetulnya untuk bahan cangkok tulang ya. Jadi gini, ketika gigi itu sudah mengalami kerusakan seperti ini ya. Jadi ada kerusakan jaringan penyangga gigi. Jadi sudah terjadi kerusakan, tetapi ternyata di sana tetap ada bakteri terus-terusan ya. Karena kita tidak bisa membersihkan begitu aja sampai ke daerah yang lebih dalam, apalagi dia sudah sampai ke tulang. Itu kita tidak bisa membersihkan dengan hanya sikat gigi aja gitu ya. Nah, kerusakan yang sudah terjadi terus-menerus kalau kita tidak melakukan pembersihan seperti tadi ya, scaling, kemudian pembersihan akar gigi yang disebut root planing, seperti itu, tidak melakukan itu, otomatis tulang, jaringan penyangga gigi, gusi itu tidak akan membaik. Karena penyebabnya atau etiologinya itu masih tetap ada di sini gitu. Jadi pertama kita harus menjaga kebersihan mulut dulu ya. Terapi pertama kita harus membersihkan karang gigi dulu ya, scaling, root planing, kemudian dilanjutkan oleh giginya kalau sudah terlanjur goyang itu diikat dulu. Diikat, istilahnya splinting. Untuk memindahkan fondasi dari bawah ke atas, karena tulang ini sama seperti tanah. Jadi tanah yang ditancepin oleh bangunan. Kalau bangunan kita mau roboh atau goyang gitu ya. Jadi fondasi yang di bawah sudah tidak kuat. Jadi fondasi di bawah kita perbaiki, yang di atas kita pindahin dulu nih. Fondasinya dari bawah ke atas. Nah, itu diikat dulu dengan splinting. Nah, kemudian baru kita lakukan setelah radangnya sudah mulai berkurang. Kalau radangnya sudah mulai berkurang, otomatis jaringan sudah mulai agak sehat, ada perbaikan, baru kita lakukan pembedahan membuka gusi, kemudian kita lakukan penambahan bahan dengan cangkok tulang. Ya, istilahnya cangkok tulang, sebetulnya itu hanya istilah ya. Jadi ada tulang buatan itu yang bisa istilahnya merangsang pembentukan tulang. Kalau misalkan tulang itu kita harapkan tumbuh sendiri, itu tidak akan tumbuh sendiri. Karena apa? Penyakitnya itu
lebih parah menghancurkan tulangnya daripada pembentukan tulangnya sendiri. Makanya perlu dibantu dengan cangkok tulang. Nah, Seperti mungkin itu. sobat sehat pasti penasaran sih seperti apa visualisasi dari cangkok tulang. Mungkin bisa kita lihat ya di layar untuk gambaran cangkok tulang seperti apa. Nah, oke. Nah, ini kan misalkan di sini ada kerusakan tulang ya di bawah. Jadi eh, misalkan giginya goyang, kemudian tulangnya sudah terjadi resorpsi atau penurunan yang parah gitu ya. Jadi tulang yang sudah terjadi resorpsi itu kan ada celah antara tulang sama gigi. Sehingga terjadi gigi itu terjadi kegoyangan ya. Nah, celah itu yang kita bisa kasih cangkok tulang. Ya, terutama pertama ya gusinya dibuka dulu. Gusinya dibuka, kemudian terlihat ada tulang di sana. Kemudian dibersihkan ya, jaringan-jaringan tulang yang sudah nekrotik atau jaringan tulang yang sudah rusak ya, sudah mati, itu kita bersihkan dulu. Ada jaringan granulasi juga, istilah jaringan granulasi itu jaringan-jaringan gusi yang tadi sudah rusak gitu. Jadi kita kerok sebersih-bersihnya, kemudian setelah itu baru kita cangkokin tulang, baru ditambahkan membran ya. Setelah ditambahkan membran, gusinya ditutup kembali. Nah, kita juga mengharapkan penyembuhan total dari pasien itu sendiri. Kalau misalkan perbaikan tubuhnya, perbaikan radangnya semakin ke arah baik, ya misalkan pasiennya sehat seperti itu, kemudian tanpa penyakit. Nah, cangkok tulang ini kebanyakan berhasil seperti itu. Tapi kalau misalkan dia punya penyakit sistemik, penyakit ini dan ini kan benda asing ya. Jadi istilahnya kita kasih bone graft ya istilahnya. Jadi bone graft itu benda asing yang masuk ke dalam tubuh, belum tentu bisa diterima dengan baik. Itu bisa terjadi resorpsi kembali seperti itu. Jadi kalau di negara kita kan maunya instan ya. Jadi kalau misalkan sekali bedah sudah selesai ya, jadi tulangnya pasti akan terbentuk, tidak ya, karena negara tetangga kita yang jauh yang K-pop itu ya, jadi itu pun perlu pembedahan sampai 10 kali untuk mendapatkan hasil yang baik gitu ya, tulang yang bagus apa segala macam, itu perlu pembedahan 10 kali minimum, bisa 20 kali loh ya. Saya bisa. penasaran biayanya Jadi seberapa sih? seperti itu. Tapi kalau misalkan kita mengharapkan ini untuk memperbaiki tulangnya sendiri, mungkin hal itu bisa kita presentasinya keberhasilannya mungkin 50%, kalau kondisinya membaik mungkin 60% terjadi pembentukan tulang. Tapi kalau misalkan kondisinya kurang baik gitu ya, penerimaan dengan bahan-bahan bone graftnya itu kurang, yaitu mungkin 40%. Jadi tidak bisa langsung perbaikan karena dia merangsang pembentukan tulang, membantu merangsang pembentukan tulang seperti itu. Berarti itu sebenarnya tergantung juga dari pasiennya dok ya? Iya, pasien. Subjektif juga ya, tergantung. Subjektif. Jadi kalau misalkan untuk prosedur ini tentunya harus dikerjakan oleh orang yang kompeten ya dok ya. Iya betul. Dan salah satunya untuk di RSGM apakah sudah ada ya? Sudah. Jadi apabila ada keluarga atau justru sobat sehat sendiri nih yang ternyata memerlukan cangkok tulang, tentunya bisa datang ke RSGM Saraswati dan harus berkonsultasi dulu ya sebelumnya dok untuk tindakan tersebut. Oke. Mungkin saya masih ada penasaran sih dok, lagi satu, kalau misalnya keadaannya darurat dan gigi sudah hampir copot, itu apa yang harus dilakukan dok? Iya, sebelum itu saya bahas dulu ya. Jadi kegoyangan gigi atau kerusakan tulang di umur yang sudah tua itu masih dianggap normal ya, karena penurunan dari tingkat kesehatannya pasti akan menurun kalau pada orang tua. Nah, pada dewasa muda ini terutama nih, kok muda kok bisa-bisanya nih langsung kok bisa goyang giginya tiba-tiba. Nah, itu masalah genetik.
Dan itu juga permasalahan tuh ada di tubuhnya dia sendiri. Nah, permasalahan tubuhnya sendiri dalam artian gini, ketika ada bakteri yang sedikit aja, jadi bakteri yang sedikit aja respon tubuhnya itu sangat berlebih. Jadi kan kalau respon radang itu biasanya kan ada pertemuan ya, ada respon antara bakteri atau antigen ya, misalkan ada virus masuk, itu ada respon dari tubuh. Nah, respon tubuh ini kalau pada genetik yang saya bilang tadi, itu respon tubuhnya berlebih, otomatis kayak misalkan saya punya HP, Anda punya HP. Nah, saya nelpon Anda, yang berbahaya itu adalah sinyal yang waktu ketemu reaksi antara tubuh dengan bakteri. Nah, sinyal ini kalau ketika dia terus-terusan keluar, otomatis dia akan merusak tubuh sendiri. Misalkan tulang dia akan jadi turun, dia akan jadi rusak, dia resorpsi. Kemudian jaringan penyangga lain, gusi akan turun juga, itu istilahnya resesi segala macam. Nah, itu juga terjadi secara agresif. Agresif itu cepat. Nah, itu yang kasihan. Jadi di umur muda kok bisa giginya banyak yang goyang gitu ya. Kalau misalkan sudah goyang kayak gitu, apakah sebaiknya dipertahankan atau dicabut? Iya. Gini, kita harus selalu mensyukuri pemberian Tuhan ya. Itu yang harus kita syukuri. Maka gigi yang sehat, gigi asli itu harus dipertahankan daripada kita mengganti gigi tiruan. Gigi tiruan tuh nggak terlalu enak kok. Juga sih, karena Jadi ya buatan manusia tetap ada kekurangan. iya betul. Jadi ya untuk penyakit perio tentunya yang di awal tentunya kita harus mencegah terlebih dahulu ya dok ya. Kemudian baru kalau misalkan sudah dirasa ada masalah bisa langsung konsultasikan ke dokter. Iya. Nah, untuk konsultasi ke dokter gigi bisa langsung ya ke RSGM Saraswati. Dokter prakteknya pada hari apa aja atau ada dokter-dokter lain di spesialis perio atau bagaimana? Saya untuk di perio sendiri saya Dokter Talita, kemudian ada Dokter Syahril di sini. Ada bertiga. Jadi untuk prakteknya sendiri kami jadwalkan. Jadi kalau misalkan ada pasien, kami akan ditelepon on call dan kita kerjakan. Baik. Seperti itu. Untuk sobat sehat, kalau misalkan ingin datang ke RSGM Saraswati bisa buat appointment dulu atau misalkan dapat rujukan dari dokter gigi umum, bisa langsung kontak kita. Untuk kontaknya bisa dilihat aja di Instagram @RSGM Saraswati. Nah, karena kebetulan nih kita juga live di Instagram @RSGM Saraswati, dapat pertanyaan nih dari beberapa netizen. Yang pertama dari @tristansuan_. Pertanyaannya di dok, kira-kira kita harus berapa kali scaling dalam setahun? Dan apa yang sebaiknya dilakukan sebelum scaling dan setelah scaling, dok? Oke. Jadi untuk idealnya itu scaling bisa dilakukan 2 kali dalam setahun, gitu ya. Kenapa 2 kali dalam setahun? Karena kita memutus rantai karang gigi ya, kalkulus kalau istilah kedokterannya. Jadi untuk memutus lebih cepat, jadi sekitar 3-5 bulan itu dia sudah mulai merusak jaringan penyangga gigi gitu. Jadi kalau misalkan kita lebih dari 6 bulan itu biasanya dia sudah mulai ada kerusakan tulang. Seperti itu kalau kita biarkan karang gigi lebih dalam, karena kan ini kan silent disease, nggak berasa. Jadi ketika ada karang gigi yang banyak, kita nggak tahu tuh bakterinya ngancurin sampai dalamnya itu berapa lama gitu. Alangkah baiknya itu 2 kali dalam setahun. Tapi ada juga yang tingkat pembentukan dari karang giginya tuh cepat sekali, ada. Sering saya temukan. Jadi saya scaling sekarang misalkan ya, pembentukan karang giginya hanya butuh waktu sebulan, 2 bulan sampai 3 bulan. Jadi 3 bulan datang lagi untuk scaling. Seperti itu. Jadi
Karena karang giginya yang muncul itu sangat dipengaruhi oleh maintenance yang dilakukan di rumah seperti itu. Jadi ketika kita membersihkan karang gigi, habis itu sampai rumah kita malah nggak usah sikat gigi deh. Itu karang giginya kan udah hilang, ngapain gitu kan ya. Nah, iya yang di rumah. Jadi maintenance-nya pasien sendiri di rumah, bagaimana cara menyikat gigi yang benar, bagaimana merawat gigi yang benar seperti itu. Jadi post scaling atau setelah scaling tentunya kita harus tetap menjaga kebersihan gigi ya dok. Betul. Oke, lanjut aja ke pertanyaan kedua dari @fromgirlsnextdoor. Cabut gigi sendiri apakah bisa bikin infeksi dok? Ya, Kira-kira oke. bisa bikin infeksi? Jadi untuk cabut gigi itu kita bolak-balikkan saja. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ketika terjadi penyakit pada rongga mulut karena port di entry atau jalan masuknya semua makanan itu mulai dari mulut, rongga mulut mulainya, terus masuk ke dalam. Nah, kalau di rongga mulut sendiri sudah banyak bakterinya, otomatis itu sudah berpengaruh terhadap tubuhnya sendiri. Nah, kita balikan, ketika tubuhnya sendiri sudah punya penyakit, itu juga berpengaruh karena apa? Peredaran darah, ya, peredaran darah yang sudah masuk ke setiap jaringan, dan ketika di sana sudah ada infeksi, ada bakteri, ada lain sebagainya. Kalau misalkan itu melakukan pencabutan, jadi pertanyaannya kan arahnya ke apa yang terjadi setelah pencabutan, apakah bisa infeksi gitu ya. Infeksi itu sudah ada di dalamnya, seperti itu. Udah emang ada infeksi, Iya, makanya sudah ada jadinya infeksi. goyang, ya, Iya. Sudah ada infeksi, kemudian ada cabut gigi, itu istilahnya kalau pencabutan gigi yang berinfeksi itu kan SOS ya. Jadi kegawat daruratan istilahnya yang minor gitu ya. Jadi pencabutan gigi tidak bisa tidak menyebabkan komplikasi ketika itu tidak menyebar kemana-mana seperti itu. Jadi tidak jarang juga ketika mau cabut gigi itu sebaiknya dilakukan scaling dulu seperti itu. Karena apa? Karang gigi dan bakteri yang ada di rongga mulut itu bisa menyebar kemana-mana ketika kita melakukan pencabutan gigi. Gitu. Walaupun dicabut ya giginya, ujung-ujungnya dihilangkan giginya, tapi kalau itu masih ada karang giginya segala macam, bisa aja sih bakterinya itu bisa menyebar ke seluruh tubuh. Bukan bakterinya ya, toksin, racun yang dari bakterinya itu bisa masuk seluruh tubuh. Jadi itu sangat berpengaruh besar ya. Iya. Oke, dan di pertanyaan terakhir, ini juga sekaligus pertanyaan penutup ya. Kapan kira-kira waktu yang tepat untuk konsultasi apabila gigi goyang? Apakah harus segera ke dokter gigi? Dari @wayan_bali_driver_9. Iya. Kapan waktu yang tepat? Segera, setelah sadar. Karena ini memang seperti yang saya bilang tadi, ini adalah silent disease. Jadi penyakit yang tidak diketahui rasanya, tidak berasa gitu. Makanya kadang-kadang pasien nggak sadar, tiba-tiba gigi saya goyang kayak gitu. Nah, kegoyangan gigi itu bisa kita cek ya. Jadi misalkan di rumah punyanya cuman sikat gigi ya. Jadi di ujung sikat ini kita tahan giginya ya. Boleh dipraktekkan di rumah. Jadi kita tahan gigi bagian dalamnya ya, bagian dalam sini misalkan ya. Nah, kemudian kita ketokkan alat ya, ujung-ujung sikat gigi lawannya ini kita ketokkan di sini. Kalau ada getaran rasanya di tangan ini, di jari ini ada getaran kecil, atau malah justru giginya berasa nih bergetar gitu ya, berasa bergetar, maka itu sudah mulai ada kerusakan tulang dan kegoyangan gigi. Dan kapan saatnya? Ya udah pasti kalau sudah sadar seperti itu mendingan langsung ke dokter gigi. Karena apa? Kegoyangan gigi itu adalah tanda dari tulang yang sudah rusak, tulang penyangga gigi yang sudah rusak. Jadi istilahnya kan gigi itu tertanam di tulang rahang kita.
yang atas sama yang bawah. Nah, ketika tulang yang menyangga giginya ini sudah hancur, udah rusak, itu pasti giginya akan terjadi kegoyangan. Maka sebetulnya fase kegoyangan gigi itu adalah fase akhir kerusakan tulang, bukan fase awalnya gitu. Berarti as soon as possible segera Iya. datang ke dokter gigi ya, Dok. Betul. Nah, kebetulan nih RSGM Saraswati juga buka 24 jam. Jadi untuk sobat sehat bisa langsung datang ke RSGM Saraswati Denpasar di Jalan Kamboja nomor 11A Denpasar. Nah, akhirnya tugas saya sebagai host magang selesai juga nih. Banyak sekali ilmu-ilmu baru yang saya dapat dari Dok Dedi. Terima kasih terima banyak kasih ya, Dok. banyak. Ilmunya benar-benar mencerahkan banget secara senyum dokter hari ini ya, Dok. Wah. Terima Akhirnya kasih loh. kita udah di penghujung acara Dentotok. Semoga ilmunya bermanfaat juga untuk sobat sehat. Dentotok, we care and we share. Selamat siang dan sampai jumpa lagi.